Saya masih ingat dan ini fakta terjadi sungguh-sungguh. Seorang ibu membantu anaknya yang sudah berkeluarga. Anaknya itu perempuan, mantunya itu sering sakit-sakitan. Jadi ibu itu sering membantu. Dia omong, "Dok, gue wis duwe bojo wis tak tolong loh. Kita wene beras, kita wene duit." Ternyata pertolongan itu menjadi pikiran anaknya, si perempuan itu, anaknya. Aku wis duwe bojo kok ijik ditulungi. Jadi karena ibunya menyebut-nyebut itu. Ya, jadi akhirnya anaknya yang menantu itu sakit, si anaknya perempuan itu menjadi sakit juga. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kenikmatan yang luar biasa, dan yang wajib kita syukuri itu adalah iman dan Islam. Ya, kenikmatan ini hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, iman dan Islam yang akan membawa kita kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita semua, kepada semua umat manusia. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya dan besok insyaallah di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ibu bapak para hadirin rahimakumullah, bahwa dalam ajaran Islam itu menata hati. Ya, jadi ada pengakuan hak terhadap privatisasi, privat, dan juga yang bersifat jamaah, ya, kolektif, kolegial. Jadi ada aturan perundang-undangan ataupun pedoman akidah yang dilakukan. Dan hati itu sangat dijaga. Membangun keharmonisan di dalam kehidupan sesama kita itu dijaga. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu mulai dari 261 dan seterusnya, itu adalah menata hati kita, karena di sini perumpamaan mengeluarkan nafkah itu seperti sebutir benih, kemudian tumbuh 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai itu berbuah 100 biji, maka dia akan mendapatkan hasil dari 1 menjadi 700. Ya, ini. Maka di sini hati kita ditata bahwa yang demikian itu adalah apabila yang kita keluarkan nafkah atau sedekah itu dengan tidak diiringi dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti perasaan yang menerima. Ini adalah menata hati kita sendiri agar hati kita itu ada nilai keikhlasan. Jadi ikhlas, orang-orang yang ikhlas atau mukhlasin orang ikhlas itu termasuk adalah tanda-tanda daripada iman yang kuat. Jadi mukhlis, ya, termulis. Nah, jadi setelah itu juga bagaimana keharmonisan itu dibangun dalam menata kehidupan sosial. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik, pemberi maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perkataan dan yang menyakiti hati penerimanya. Nah, ini adalah membangun kehidupan sosial yang harmonis. Jadi kita membantu menolong, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nah, jadi itu pribadinya, menata hati masing-masing agar ikhlas. Dan yang kedua membangun keharmonisan.
dalam kehidupan sosial. Jadi orang yang dibantu juga merasa senang dan merasa suka, merasa gembira karena dia sudah dibantu. Dan ini adalah kehidupan kita. Mereka itu memperoleh pahala di sisi Tuhan, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, jadi ini perlu kita ingatkan. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, sekarang ada seruan. Kita diseru. Wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala. Ya. Jangan kamu menghilangkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Nah, ini juga seruan kalau kita itu mau bersedekah ya tidak perlu disebut-sebut dan tidak perlu kepada yang menyakiti hati penerima. Menyakiti hati penerima itu bagaimana? Yang bentuknya macam-macam. Wah, itu kalau saya kasih tidak bisa ujian. Wah, itu kalau tidak saya tolong, udah kayak apa hidupnya. Nah, itu kan menyakiti hati ya. Dan ini terjadi tidak hanya dengan orang lain. Pernah terjadi di suatu tempat, saya masih ingat, dan ini fakta terjadi sungguh-sungguh. Seorang ibu membantu anaknya yang sudah berkeluarga. Anaknya itu perempuan, mantunya itu sering sakit-sakitan. Jadi ibu itu sering membantu. Dia omong, "Dok, wis duwe bojo tak tolong loh. Kita wene beras, kita wene duit." Ternyata pertolongan itu menjadi pikiran anaknya, si perempuan itu, anaknya. Aku wis duwe bojo kok ijek ditulungi. Jadi karena ibunya menyebut-nyebut itu, ya jadi akhirnya anaknya yang menantu itu sakit, si anaknya perempuan itu menjadi sakit juga, jadi kepikiran dia, ibunya menolong itu bagus, cuma karena dia disebut-sebut si anaknya menjadi kepikiran. Nah, jadi memang memberi pertolongan atau bantuan dalam keluarga sendiri ya tidak perlu loh wis duwe bojo iso petisi tak tulungi. Nah, begini itu kata-kata itu menjadi kepikiran. Walaupun itu mungkin tidak menyakiti hatinya, tetapi menjadi kepikiran. Oh, aku wis tamat kuliah, orang wis S2, ijek ditulungi, ijek dibantu. Waduh, ini uripku ya rendah, hidupku betul-betul hina. Jadi timbul perasaan yang minder dan rendah diri itulah membuat orang menjadi stres, menjadi depresi. Jadi memang ya sudah kalau menolong ya menolong. Jadi inilah keharmonisan dalam kehidupan sosial itu. Jadi di antara kita, antara yang menolong dengan yang ditolong itu tetap harmonis. Ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, begitu. Jadi ini kehidupan yang dibangun dari ayat-ayat ini, dari hal sifat sodako dan infak. Jadi kita diserukan oleh Allah dalam agama kita bahwa kita janganlah memberi itu dengan disebut atau di sini disebutkan kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfak itu yang cuma kepengen dipuji manusia. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Dan seperti infak sedekah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Di sini adalah diberikan contoh bagaimana orang-orang yang bukan muslim itu berinfak dan bersedekah itu tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Famasalahu kamathali safwatin alaihi turabun wa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Jadi apa yang mereka keluarkan itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadi bersihlah tanah itu. Mereka itu tidak menguasai sesuatu apapun apa yang mereka miliki kecuali atas kehendak Allah, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. La yahdil qaumul kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi perumpamaan memberi ya dengan memberi pertolongan sedekah dengan menyebut-nyebutnya atau dengan menyakiti hati penerimaannya itu seperti batu licin di atas ada tanah. Kemudian turun hujan, maka bersih tanahnya dari batu licin. Tidak ada apa-apanya. Di ayat lain itu disebutkan seperti debu yang berterbangan.
Nah, jadi marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu kita mentaati, mempelajari dari beberapa ayat dan hadis. Besok insya Allah kita sambung lagi berkaitan dengan ini, bahwa yang pertama kita menata hati kita sendiri untuk selalu ikhlas. Yang kedua kita menjaga keharmonisan kehidupan kita, kehidupan sosial di dalam kehidupan kita bersama-sama, sehingga satu sama lain itu terjadilah kerukunan dan kedamaian. Inilah kesejahteraan, membangun ukhuwah Islamiyah yang kita bangun dari seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.